Hai, welcome to Artocles. Maaf suara hari ini agak terganggu karena lagi flu berat dan juga batuk. Namun gak mengurangi semangat untuk ngebahas kasus request kamu yang datangnya dari negara Thailand. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Sekarang saya kenalkan kamu dengan pria kelahiran tahun 1971 bernama Tafarit Sitinun yang bekerja pada jaringan perusahaan pemproduksi oli kendaraan di kota Udon Thani, negara Thailand. Lelaki ini hobi traveling dan merupakan seorang duda tanpa anak yang terkenal banget suka main perempuan. Banyak wanita naksir sama dia dan senang berada di sampingnya. Dicap sebagai player, namun menurut dirinya sendiri, Tafarit adalah tipe setia, penyayang pada satu cewek aja dan bukan playboy seperti yang selalu dibilang orang sekelilingnya. Lelaki ini juga mencap dirinya sebagai pria hitam manis dengan hati yang lembut. Pada tahun 2018, Tafarit memiliki hubungan dengan seorang bawahannya di kantor, saling suka dan merasa cocok. Namanya Pitcha Siriwandi yang saat itu berusia 29, yang humoris dan menyukai candaan tiap kali ketemu Tafarit. Keduanya klop, namun sayang karena ada peraturan gak boleh pacaran sesama teman kantor, makanya kemudian lelaki itu nyuruh Pitcha untuk pindah kerjaan supaya hubungan mereka ini bisa jalan lancar. Capek juga ya diem-diem padahal saling sayang. Makanya meskipun sang ibu melarang, namun Pitcha bersikeras untuk resign dan melamar pada perusahaan lain. Setelahnya dia memperkenalkan Tafarit pada emaknya yang ternyata tidak menyukai pria tersebut. Beda usia mereka 19 tahun, sangat gak pantas di pandangan sang ibu. Meskipun dengan susah payah dirayu namun gak mendapat restu. Tapi keduanya tetap menjalani hubungan tersebut karena berharap ya bisa aja ibunya ntar luluh dan berubah pikiran. Tiap hari Tafarit datang ya bawa makanan, suka nganter ibunya Pitcha ke rumah sakit, bahkan membelikan baju dan TV baru. Tapi nampak semua nggak ada gunanya, bahkan sang ibu ngasih ultimatum, jika Tafarit masih suka datang dan berhubungan sama putrinya, si ibu mendingan koit aja. Ternyata apa yang diungkapkan ibunya nggak main-main. Kemudian dikenalkanlah seorang pria bernama Amim berusia 34 tahun yang masih saudaraan jauh sama mereka. Dipaksa Pitcha menikahi pria tersebut sampai ibunya tuh sakit-sakitan. Akhirnya putuslah hubungan cintanya dengan Tafarit dan kawin juga wanita tersebut pada bulan November 2019 atas permintaan emaknya, walau hatinya masih terpaut pada Tafarit. Sementara dari seringnya Tafarit ngapel ke sana kemarin, lelaki ini malah kenalan dengan seorang janda yang merupakan tetangga Pitcha. Namanya Fonaka Watanasak yang setahun lebih muda dibandingkan pria tersebut. Entah emang karena mau ngawasin mantannya atau cinta beneran pada Fonaka, akhirnya Tafarit sering datang ngapel dan semakin dekat juga dengan putra perempuan ini yang bernama Jeffrey yang masih duduk di kelas 3 SMA kala itu. Tak pelak saling berhubungan selama 3 bulan, Tafarit nekat ngajak Fonaka nikah pada Februari 2020 dan tinggal berdampingan sama Pitcha, sang mantan. Pada tahun 2020 di mana masa pandemi berlangsung cukup panjang, ternyata kehidupan pernikahan antara Pitcha dan Amim cukup menderita. Suaminya kena PHK dan keributan sering terjadi sebab Amim punya sifat keras dan kasar. Bahkan kini ibunya Pitcha sering kena bentak sama dia. Sampai pada Oktober 2020, ternyata sang ibu dirawat karena terkena virus yang melanda kala pandemi. Wanita tua itu menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-73 tahun dan meninggalkan Pitcha seorang diri di dunia ini. Seperti kehilangan pegangan dan pelindung dalam hidup, bukannya dibantu oleh Amim, malah semakin hari makin kacau aja, sebab lelaki ini mulai suka main tangan dan melakukan KDRT. Sebuah tragedi setelah tahun baru 2021 membuat segalanya runyam, dan Pitcha muncul di kantor polisi bersama tetangga lain dalam keadaan babak belur. Akhir Januari 2021, Amim ditahan atas kekerasan yang dilakukan pada istrinya. Gugatan cerai menyusul dari sang istri dan Pitcha mulai menjanda pada Februari 2021.
Sementara di tempat lain, sang anak tiri Jeffrey nggak begitu akur hubungannya dengan Tafarid. Pemuda ini kayak ngerasa bahwa lelaki itu nggak beneran cinta sama emaknya. Sebenarnya dia dan Vonaka tahu ya bahwa Tafarid dulu mantan pacar tetangga mereka, Pitcha. Tapi karena sang ibu percaya dan juga sayang banget sama pria tersebut, nggak bisa berbuat apa-apa itu bocah. Tapi setelah suami tetangga ditahan dan status Pitcha menjanda, ada rasa gusar di hati Jeffrey. Takutnya ayah tiri balik sama mantannya. Apalagi ibunya Pitcha udah nggak ada. Yang paling ditakutin sama pemuda tersebut ya entar mereka CLBK. Malah ibunya sakit hati lagi. Jeffrey pernah ya jadi saksi gimana sang ibu menangis berhari-hari saat dulu ayah kandungnya meninggal. Rasanya perih banget. Makanya jangan sampai sekarang Pak Tafarid kembali pada sang mantan. Bisa-bisa emaknya jadi gila. Pada Mei 2021, ternyata Pitcha mengajak seorang sepupunya untuk tinggal bareng sama dia supaya nggak kesepian. Seorang perawat bernama Kunlaya Siriwande berusia 32 tahun yang kerja di klinik Ratana Paet. Kunlaya adalah seorang pria yang suka berdandan dan bersikap seperti perempuan. Pitcha merasa nyaman tinggal sama dia dan mereka ini cukup akrab. Di hari-hari selanjutnya bahkan wanita itu diajak kerja di klinik yang sama pada bagian administrasinya, tapi part-time aja. Sementara dari curhatan yang diceritakan Pitcha pada Kunlaya, akhirnya tahu juga dia bahwa suami tetangga mereka adalah cinta masa lalu sang sepupu. Bahkan Pitcha mengaku masih mencintainya meski beda usia mereka cukup jauh. Namun Kunlaya selalu mengingatkan untuk tidak mengganggu suami orang. Cari lelaki lain pasti dapet, kan masih cantik dan menarik. Gak ada alasan untuk merebut milik perempuan lain. Hidup harus lurus supaya berkah, kata Kunlaya. Bukan tanpa alasan juga ya perawat tersebut mengingatkan Pitcha. Soalnya beberapa kali kalau pas di depan rumah dan melihat Tafarid, pasti mereka tuh kayak kedip-kedipan mata. Ini gak sopan bagi Kunlaya. Jangan cari perkara yang bisa bikin ribut antar warga. Pada suatu malam di akhir Juni 2021 saat baru pulang kerja sekitar jam 11, Kunlaya kaget saat melihat Tafarid ada di ruang tamu mereka ngobrol dengan Pitcha. Agak aneh, udah terlalu larut buat bertamu. Apalagi lelaki itu kan suami orang, berduaan doang duduknya di sofa saling deketan. Makanya kemudian dia panggil Pitcha ke kamar sebentar buat nyuruh Tafarid pergi. Lagian dia mikir itu ibu Vonaka apa nggak sadar suaminya belum pulang jam segini. Hal tersebut dituruti oleh Pitcha dan dalam beberapa menit kemudian Tafarid pun balik. Tapi hal yang sama terjadi lagi beberapa kali besok-besoknya, bahkan sampai lewat jam 12 malam. Begitu Kunlaya muncul baru Tafarid pulang. Jadi kalau Kunlaya nggak muncul-muncul, bisa aja lelaki itu nggak balik-balik ke rumahnya. Lagian bininya masa nggak nyariin ya? Sementara Tafarid sekarang tiap kali lihat muka Kunlaya kayak emosi, sinis banget, kayak mau makan orang. Pernah juga ya satu kali saat pulang kerja sekitar jam 3 sore, Kunlaya tiba di rumah dan memergoki Tafarid ada di sana dengan menggunakan handuk doang bagian bawahnya sambil ngintip-ngintip pintu kamar mandi. Perawat tersebut kaget lah ya, ngapain ini suami orang bertelanjang dada di rumahnya gitu. Pas ngelihat Kunlaya, tiba-tiba Tafarid kaget dan kabur balik ke rumahnya. Langsung ditegur ke Pitcha, namun wanita itu bilang dia nggak tahu sedang diintip. Lagian biarin aja sih katanya. Ini yang bikin Kunlaya berinisiatif untuk mendatangi rumah Bu Vonaka pada suatu hari. Namun gak pernah ketemu sama perempuan tersebut karena dia juga kerja kan, tapi berhasil jumpa dengan Jeffrey dan mulai bercerita mengenai kelakuan bapak tiri pemuda tersebut. Info dari Kunlaya digunakan Jeffrey untuk nyindir-nyindir Tafarid tiap kali di rumah. Namun lelaki itu cuek sebab ngerasa sok gak bersalah. Sementara ibunya pernah juga dikasih tahu, tapi Vonaka cuma bilang pasti ada kekeliruan. Kemarin emang Tafarid ngaku ke rumah janda sebelah tapi mau minjem obeng. Sebelumnya juga mampir ke sana malam-malam mau membicarakan data lama karena dulu mereka kan satu kantor. Pokoknya banyak penjelasan ibunya yang berhasil membungkam mulut Jeffrey, jadi dibiarkan aja. Hal ini bikin hubungan antara Kunlaya dan anak tetangganya itu makin akrab. Mereka saling tukeran nomor handphone, dan tiap kali perawat tersebut memergoki Tafarid di rumah bersama Pitcha, langsung dikabari pada Jeffrey. Tapi kayaknya percuma, sebab pemuda ini malahan takut dan ngerasa sia-sia. Lawang ibunya selalu positif thinking sama bapak tirinya tiap kali mampir ke tempat Pitcha. Jadi lama-kelamaan gak dibales Jeffrey setiap berita yang datang dari Kunlaya. Bahkan Vonaka mulai memperingati putranya agar menjauhi si perawat. Katanya itu perempuan jadi-jadian, ngeri cuma modus doang dengan niatan mendekati Jeffrey. Pernah juga ya si ibu teriak pada Kunlaya yang baru pulang kerja,
dihina cara jalannya yang gemulai, dan nyuruh jangan berteman dengan anaknya. Pada awal September 2021, kala sedang mengikuti masa orientasi masuk kuliah di Universitas Raja Bath, Jeffrey terkaget mendapat chat dari Kunlaya yang memberitahu bahwa tadi malam bapak tirinya kedapatan bersetubuh dengan Pitcha. Dia shock, selain karena udah 2 bulanan Kunlaya nggak pernah chat lagi, perawat tersebut juga mengirim sebuah foto Tafarit yang sedang mencium Pitcha. Sepulang dari kampus, langsung dikasih tahu ibunya yang kaget bukan main. Pas malamnya langsung dikonfrontasi ke suaminya mengenai foto itu. Namun bisa aja ngeles si bapak. Katanya ini adalah foto lama. Dulu saat waktu dirinya masih berhubungan sama Pitcha, waktu masih pacaran. Kan kemarin emang sering nginap di sana. Bahkan kemudian Tafarit nanyain siapa yang ngirim foto itu. Langsung dikasih tahu Bu Fonaka bahwa Kunlaya pelakunya. Padahal Jeffrey nggak pernah cerita ya pada ibunya siapa yang kirim gambar itu. Emaknya yakin aja semua kerjaan sepupunya Pitcha. Hingga pada Selasa sore 7 September 2021 sekitar jam 4, Kunlaya yang baru pulang melihat pintu rumahnya terbuka, seperti yakin bahwa sedang ada Tafarit di sana. Langsung masuk dan melihat Pitcha berdiri di depan pintu kamar mandi sambil cekikikan. Ketawa-ketawa nggak jelas. Ternyata dia lagi ngintip seseorang di dalamnya. Saat melihat Kunlaya, Pitcha terdiam sebentar lalu berteriak marah. "Hei perempuan jadi-jadian, gak usah bacot gede ya, udah numpang malah ikut campur urusan orang." Hal ini bikin seperawat kaget dan melawan balik dengan mengatakan bahwa dia siap angkat kaki dari sana. Dulu yang nyuruh tinggal di situ kan Pitcha gegara takut sendirian. Kenapa sekarang kesannya dia yang ngemis buat numpang? Segera Kunlaya masuk ke kamarnya dan membereskan pakaian dalam tas. Di sini tiba-tiba Tafarit yang cuma pakai anduk aja masuk ke kamarnya dan teriak marah sambil menendang kepala perawat tersebut. "Hei pria gemulai, gak usah urus pribadi orang, urus aja hidupmu yang belok." Saat itu Kunlaya menangis karena kesakitan dan melawan balik. Pergulatan terjadi cukup imbang. Pitcha aja sampai heran ya kok bisa Kunlaya melawan Tafarit yang badannya lebih besar. Keributan cukup heboh menimbulkan suara sampai-sampai beberapa tetangga muncul, tapi pada nontonin doang. Jeffrey saat itu penasaran dengan keramaian lalu nimbrung dan kaget melihat saling pukul terjadi antara bapak tirinya dengan si perawat. Segera dia ambil batu bata dari halaman dan langsung menghantam kepala Tafarit berulang-ulang. Kondisi ini dimanfaatkan Kunlaya dengan lari ke dapur bentar untuk ngambil talenan kayu lalu menghajar wajah Tafarit bertubi-tubi. Sementara Pitcha nangis di pojokan sambil terus menjerit, hingga muncul kepala lingkungan dan melerai mereka. Segera membawa tubuh Pak Tafarit yang tanpa busana ke rumah sakit Aik Udon untuk menjalani perawatan. Beruntung juga masih selamat itu pria walaupun sudah babak belur. Ibu Fonaka cukup kaget ya sepulang kerja malamnya ternyata tahu dari warga bahwa ada kejadian mengerikan. Terkhusus putranya yang berusia 18 tahun ikut dalam tragedi ini. Dia segera melesat ke kantor polisi dan sempat marah serta menampar wajah Kunlaya sebab merasa bahwa perawat tersebut yang udah mempengaruhi Jeffrey. Anaknya itu masih polos, sejak dulu udah dilarang buat berteman sama Kunlaya. Kenapa sekarang malah sama-sama menghajar bapak tirinya yang sangat dicintai sang ibu? Dari keterangan yang berhasil dikumpulkan pihak kepolisian, kemudian diketahui bahwa selama ini telah terjalin hubungan tercela kembali antara Tafarit dengan mantan pacarnya, Pitcha. Hal itu berhasil dibuktikan oleh Kunlaya. Dia punya banyak video dan foto saat sepupunya bermesraan sama Tafarit. Namun keadaan emang sulit. Mau cerita sama Bu Fonaka langsung, tapi orangnya udah benci banget sama dia. Diinfo melalui Jeffrey berulang kali, tapi suara pemuda itu juga nggak pernah didengar oleh emaknya. Nggak enak juga kan Kunlaya membebani pikiran Jeffrey terus. Takutnya pemuda itu pusing dan makin stres. Lagian kenapa lugu amat ya Ibu Fonaka ini? Masa nggak mikir kenapa suaminya rajin banget main ke rumah Pitcha siang dan malam? Itu mantannya loh. Percaya aja sama semua alasan Tafarit yang bilang mau ngebahas kerjaan di masa lalu. Sok positive thinking, buta atau bodoh. Saat itu juga akhirnya Pitcha berani cerita memang ada hubungan diam-diam lagi dengan Tafarit. Kisah cinta belum kelar. Niatnya adalah mengambil kembali lelaki tersebut dari pelukan Fonaka. Sekarang harus bisa bersama. Janji demi janji selalu diucapkan pria itu untuk segera menceraikan istrinya demi Pitcha. Namun semua masih menunggu waktu yang tepat, sebab ternyata Fonaka nggak rela ditinggal gitu aja.
Dari sini juga terkuak bahwa sebenarnya Vonaka tahu mengenai hubungan suaminya dengan Pitcha kembali. Tafarid pun udah ngomong baik-baik mau balikan sama Pitcha sebab dia cinta sejatinya. Namun ada perasaan malu, sedih dan kecewa dalam yang dirasakan Vonaka. Dia belum siap untuk menjanda lagi. Beberapa tetangga, sahabat, dan keluarga taunya bahwa perkawinan dengan Tafarid sangat baik. Masa baru setahunan udah harus pisah? Apalagi jika orang tahu bahwa suaminya akan menikahi Pitcha yang notabene masih satu lingkungan. Kayaknya bisa merusak nama baik. Jadi mereka tahan-tahanin rumah tangganya minimal sampai 3 tahun lah biar nggak terlalu heboh. Sebenarnya juga kepala lingkungan telah mendapat beberapa laporan warga tentang kebiasaan Tafarid suka ke rumah Pitcha bahkan sampai subuh. Namun karena Bu Vonaka juga seperti cuek dengan keadaan ini, nggak ada yang berani ikut campur. Biarin aja diselesaikan sendiri jika berhubungan dengan rumah tangga mereka, privasi. Namun belakangan ketahuan bahwa putranya Jeffrey udah muak dengan gerak-gerik ayahnya yang gatel. Pemuda itu pun jadi dendam. Makanya saat tahu Kunlaya berantem dengan Tafarid, tanpa ragu dia gabung untuk melampiaskan kekesalannya dengan ikut menghantam bapak tirinya. Jaksa juga sempat bertanya pada Kunlaya, kenapa dia nggak pernah lapor kepala lingkungan jika sudah punya bukti tercela sepupunya. Namun perawat tersebut hanya menjawab bahwa takut dikira mengada-ngada. Dia aja sering dihina warga dengan penampilannya, diremehkan, dan juga dijadikan bahan olokan. Pernah juga dilempar batu sama warga saat turun dari taksi. Jadi takut mau ke rumah Pak RT katanya. Hingga pada hasil keputusan di Pengadilan Wilayah Udon Thani Rabu 13 April 2022, Hakim Bunrod menyatakan bahwa Kunlaya Siriwandi yang berusia 33 tahun bersalah atas penyerangan karena membela diri. Perawat tersebut terkena tuntutan tingkat 2 karena perbuatannya dan menerima hukuman 2 tahun penjara. Sementara Jeffrey Watanasak yang berusia 18 tahun terkena tuntutan yang sama. Namun dia hanya mendapat ganjaran wajib lapor. Dianggap masih muda serta terbawa emosi atas perbuatan bapaknya yang selingkuh. Di lain pihak, pengacara mereka berhasil mendakwa balik Tafarid dan Pitcha atas perbuatan tercela hingga 2 orang tersebut menerima hukuman masing-masing 6 bulan kurungan. Setelah itu, Bu Vonaka mengajukan perpisahan pada suaminya tersebut yang berhasil dikabulkan per bulan Juli 2022. Dia bersama putranya kemudian pindah ke kota Chiang Rai di awal tahun 2023. Bagaimana menurut kamu? Apakah cukup adil bahwa Pak Tafarid yang malah hukumannya lebih berat ketimbang anak tirinya? Dan apakah harusnya Ibu Vonaka dihukum juga lah karena nggak pernah mau mendengarkan pengaduan putranya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan untuk tetap jaga kesehatan. Terima kasih.